16 Juli adalah sebuah hari bersejarah. Pada tahun 1896, 16 Juli adalah hari peresmian perusahaan kereta api Surajudal Stomtram Maskapai atau bahasa Indonesianya perusahaan tram uap Lembah Serayu. Pada tahun 1945, 16 Juli adalah hari di mana bom nuklir pertama kali diuji coba. Ledakan itu dilakukan di Alamogordo, New Mexico. Lalu tanggal 16 Juli 1969 adalah peluncuran modul luar angkasa Apollo 11 di Cape Kennedy, Florida. Ini adalah awal upaya mendaratkan manusia di bulan. Lebih dari 1 juta orang berkumpul untuk menyaksikan peluncuran roket pendorong raksasa yang dinamakan Saturn V. Tapi ada kisah lain di balik peluncuran tersebut. Sebuah kisah yang tentunya berhubungan dengan film yang akan saya ceritakan. Berjudul Men in Black 3 atau MIB3 dan masih sama seperti sebelumnya, Barry Sonnenfeld sebagai sutradara serta Tommy Lee Jones dan Will Smith masih memerankan Agent K dan Agent J. Lalu juga ada aktor-aktor kawakan lain seperti Josh Brolin, Jermaine Clement, Michael Stuhlbarg, Emma Thompson, dan juga Alice Eve. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Lunar Max, sebuah penjara dengan tingkat keamanan maksimum yang mana berisi para alien yang telah melakukan kejahatan. Pada suatu hari terjadi insiden yang cukup menakutkan di sana. Seorang tahanan kelas berat, yaitu Boris the Animal, berhasil melarikan diri setelah mendapat cake yang ternyata berisi makhluk kecil yang merupakan senjata sekaligus bagian dari tubuh Boris. You complete me. Setelah berhasil lolos, Boris pun berencana ke bumi, yang mana tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menemui Kay sang legenda untuk balas dendam. Let's rewrite history, shall we, Kay? Di bumi sendiri, seperti biasa, dua jagoan kita sedang melaksanakan tugas, yang mana sore itu mereka menyelidiki kasus pendaratan UFO. Jay agak sedikit khawatir dengan rekannya yang sudah lansia, sifatnya yang begitu dingin, pola makan yang tidak dijaga, dan yang terakhir, pidato upacara pemakaman Z malam ini. Namun, Kay tetap terlihat tenang, sudah 40 tahun dia bekerja dengan Z, maka tentu pidato Kay akan membuat semuanya terharu. Sangat disayangkan, kenyataan yang terjadi sangat jauh dari ekspektasi Jay. Kay cuma mengucapkan beberapa kalimat yang sepertinya sama sekali tidak menggambarkan kebaikan Z, tapi malah menimbulkan tanda tanya. Pidato Agent O yang menggantikan Z sebagai Chief juga tidak kalah aneh. Dia menyampaikan pesan dari kaum Phoenician Zyklot yang mana langsung dengan menggunakan bahasa aslinya. Kekhawatiran Jay semakin bertambah. Entah apa yang akan diucapkan Kay pada pidatonya jika Jay mati. Mengapa kau selalu seperti ini, Kay? Wajah tanpa ekspresi, dengan tatapan tajam. Dengan bijak, Kay menjawab, kau tahu bagaimana caraku menikmati hidup? Jangan menanyakan hal yang tidak ingin kau ketahui jawabannya. Mereka pun melanjutkan misi setelah O melaporkan beberapa orang mengalami keracunan makanan pasca makan di Chinese food restoran milik Wu. Sementara itu di tempat lain, Boris yang telah tiba di bumi langsung mengunjungi sebuah toko musik yang dikelola oleh seorang pria bernama Jeffrey. Dia adalah putra dari Obadiah Price, orang yang pernah menciptakan dan menggunakan mesin waktu secara ilegal. Dengan mengaku sebagai rekan Obadiah, Boris meminjam mesin waktu dari Jeff untuk menghabisi orang yang telah memotong lengannya. Kembali ke Kay dan Jay, mereka tiba di restoran Wu. Tanpa banyak basa-basi, Kay dan Jay langsung menerobos ke ruang dapur untuk memeriksa bahan-bahan yang digunakan Wu. Sangat mengejutkan, ternyata Wu menggunakan hewan laut dari planet lain. Kemarahan Kay pun semakin menjadi-jadi ketika mengetahui salah satu hewan alien, yaitu Spiky Bulba, berada di sana. Untungnya Jay berhasil menenangkan Kay, lalu mereka pun dihidangkan semangkuk mie spesial buatan Mr. Wu. Ketika saling berbincang mengenai kenangan bersama ayah mereka masing-masing, Kay menasihati Jay untuk tidak membenci sang ayah. Ternyata diam-diam, selagi menikmati mie alien itu, Kay menduga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dugaan itu ternyata benar, karena sesaat kemudian, O melaporkan bahwa UFO yang sebelumnya mendarat berasal dari Lunar Max, yang ternyata si pengendaranya adalah Boris. Dan kemudian, tiba-tiba saja, seluruh alien pengunjung restoran mulai menyerang. Seperti biasa, Kay meninggalkan Jay dengan kalimat-kalimat ambigu dan penuh teka-teki. Lalu Jay pun harus mengalahkan beberapa alien bersenjata, ditambah pelayan Wu yang ternyata juga bersekongkol.
Sementara Kay terlibat pertarungan dengan seorang koki hingga tanpa sadar memecahkan akuarium dan melepaskan ikan monster. Ya, lagi-lagi Jay yang harus membereskan hal itu. Setelah berhasil membereskan ikan alien, Jay menemui Kay yang hampir dibunuh oleh Boris. Makhluk itu sangat tangguh. Tanpa pistol di atomizer, melarikan diri adalah keputusan yang bijak. Kay menyesal karena seharusnya dulu dia membunuh Boris. Namun, pria tua itu tidak mau menceritakan alasannya, bahkan database tentang kasus Boris dikunci, yang mana hanya agen level super tinggi yang bisa membukanya. Sama halnya seperti Kay, O juga berpesan, jangan menanyakan hal yang tidak ingin kau tahu jawabannya. Malam itu, Kay yang merasa tidak enak sempat mencoba untuk menceritakan tentang Boris kepada Jay. Namun sayangnya, mulut pria tua itu seolah menjadi kaku dan tak sanggup berkata-kata. Keesokan paginya, Jay terbangun dengan perasaan tidak begitu baik, belum lagi dia harus mencari orang tua yang sengaja bersembunyi untuk membuat perasaan Jay semakin tidak enak atas kejadian semalam. Anehnya, tidak seorang pun dari karyawan MIB yang mengenal Kay. Rekan Jay adalah Double A, seorang pria cerewet yang hobinya mengeluh. Jay yang mulai kesal membuat semua agen kebingungan. Hingga akhirnya O menghampiri Jay dan menjelaskan bahwa Kay telah mati 40 tahun yang lalu karena dibunuh oleh seorang penjahat kelas berat bernama Boris. Tentunya sulit bagi Jay menerima penjelasan tersebut karena beberapa jam yang lalu dia baru saja berbicara dengan Kay. Tiba-tiba saja terdengar suara alarm, bumi telah diserang oleh Boris dan kaumnya, yaitu Bogledine, yang mana seharusnya sudah punah. Terlalu banyak keanehan di sini yang mengarahkan mereka ke sebuah benda terlarang, yaitu mesin waktu. O menduga seseorang telah mengubah garis waktu, dan jika tujuannya adalah melenyapkan Kay, maka sudah bisa dipastikan ini adalah ulah Boris. Dengan petunjuk dari O, Jay menuju ke toko Jeffrey, dan tanpa basa-basi, pria itu langsung menodongkan senjata untuk menjelaskan tujuannya dan apa yang terjadi saat ini. Ternyata dugaan O benar, Boris kembali ke tanggal 16 Juli 1969 untuk membunuh Kay. Oleh karena itu, Jay akan kembali satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 15. Ternyata mesin waktu milik Jeffrey hanyalah seukuran telapak tangan. Dengan tutorial seadanya dan sangat amat tidak meyakinkan, Jay memberanikan diri melompat dari atas gedung Chrysler demi mengaktifkan mesin waktu. Ketika hampir menghantam daratan, Jay kembali ke atas gedung. Setelah mendapat informasi dari seorang pria, barulah Jay yakin bahwa dia berada di tahun 1969, tepatnya tanggal 15 Juli. Dengan menggunakan petunjuk dari database MIB, dia langsung menuju ke Coney Island, sebuah area hiburan di mana pembunuhan pertama dilakukan Boris. Sempat diberhentikan oleh petugas karena berkulit hitam, kala itu diskriminasi ras berdasarkan warna kulit masih sangat tinggi. Jay dituduh mencuri mobil mewah dan setelan jas. Untungnya dua polisi dungu itu menekan tombol neuralizer. Ya, sebenarnya Jay memang mencuri mobilnya, tapi dia meminta dua petugas itu untuk mencari dan mengembalikan mobil tersebut, tentunya setelah Jay selesai menggunakannya. Tepat seperti yang dijelaskan database, bahwa Boris membunuh alien bernama Roman di hari itu. Jay sempat melihat Boris dan berniat menembaknya, namun sangat mengejutkan, seseorang mengarahkan pistolnya ke kepala Jay. Ternyata itu adalah Kay. Jay benar-benar bahagia karena bertemu lagi dengan rekannya. Tapi bagi Kay muda, itu merupakan hal yang aneh, dan akhirnya dia langsung menyetrum Jay dengan stun gun. Beberapa waktu kemudian, Jay terbangun di kantor MIB dengan suasana yang masih sangat klasik. Sepasang mata tajam menusuk ke arah pria itu, mata yang tidak lain dan tidak bukan adalah milik Kay. Di sana Jay juga bertemu dengan O yang masih muda, serta pemimpin Men in Black saat itu, Chief X. Jay tidak diperbolehkan mengakui siapa dirinya. Oleh karena itu, dia terpaksa terus berbohong, hingga akhirnya Kay memaksa Jay menjalani tes mata. Berbeda dengan di masa depan, neuralizer masa lalu jauh lebih besar dan lebih mirip dengan CT scan. Segala macam penjelasan Jay tidak membuat Kay mengubah keputusannya, hingga akhirnya Jay mengakui bahwa dirinya adalah agen dari masa depan yang direkrut Kay 25 tahun dari sekarang. Kemudian 14 tahun setelahnya terjadi bencana mengerikan yang disebabkan oleh Boris. Kay muda dan Jay pun langsung bergegas mencari beberapa petunjuk untuk menemukan Boris, dimulai dari bungkus korek api yang dijatuhkan Roman sebelum kematiannya, dan itu mengantarkan Kay dan Jay ke arena bowling bernama Cosmic Lanes.
Penyelidikan berlangsung cukup rumit, dua penjaga melarang Kay menemui pemilik Cosmic Lens hingga akhirnya terjadi aksi saling todong. Untungnya Jay berhasil melumpuhkan alien bertangan 4 itu, lalu mengerjai penjaga yang satunya, bermain bowling menggunakan kepalanya hingga diizinkan bertemu dengan pemilik tempat itu, yang ternyata sudah dibunuh Boris. Kay melaporkan hal ini sembari menyapa O. Menurutnya, si pemilik Cosmic Lens adalah makhluk Parlaxian yang masih tetanggaan dengan Roman, yang berasal dari kaum Bivoid, yang terletak di sistem tata surya Glamorian. Sebelumnya, Jay sempat menyebutkan pembunuhan yang terjadi di sebuah pabrik. Kay mengoreksinya bahwa tempat itu bukanlah pabrik, melainkan nama tempatnya adalah The Factory. The Factory sendiri adalah tempat di mana berkumpulnya para model dan penyelenggaraan pentas peragaan busana. Alien sangat cocok bekerja di bidang ini, oleh karena itu banyak di antara model-model yang sebenarnya adalah alien. Di sana mereka bertemu dengan Andy Warhol yang ternyata juga Agent W. Tindakan Jay yang menyeret Andy hampir saja membongkar penyamarannya. Itu membuat Andy kesal, dan untuk menghindari perkelahian, Jay diminta meninggalkan Kay bersama Andy. Kay sedang mencari salah satu alien dari tata surya Glamorian yang mungkin salah satu dari tamu Andy. Ya, planet itu mungkin sudah hancur, tapi kabarnya masih ada satu yang tersisa dari kaum yang disebut Archnan. Andy menjelaskan bahwa alien yang dicari Kay memang berada di sana. Namanya adalah Griffin, dan dia makhluk yang berada di 5 dimensi sekaligus, dengan penglihatan tak terbatas. Sementara itu, ternyata Jay sudah bertemu dengan alien yang dimaksud Andy. Griffin menceritakan hal-hal yang akan terjadi beberapa detik yang akan datang, mengetahui jam peninggalan ayah Jay, sebuah benda yang berada di lokasi pembunuhan. Bahkan, sebelum Kay menceritakan tentang Boris, Griffin telah mengetahui bahwa Boris akan muncul dalam 2 menit menerobos pintu jika Boris mendapatkan senjata laser. Untungnya itu tidak terjadi. Kedatangan Boris ditunda selama beberapa detik sehingga memberikan waktu bagi Griffin menjelaskan bahwa dia akan memberikan sesuatu kepada Kay untuk menggagalkan rencana Boris dan kaumnya. 20 detik pun berlalu, Boris muncul dan menembakkan duri-duri dari tangannya. Namun tak satu pun yang mengenai Griffin. Di sini Jay merasa sangat amat kesal karena gagal menangkap Boris dan kehilangan Griffin. Lalu Kay mengajak Jay untuk menenangkan diri dengan menikmati pie. Ternyata saran dari Kay benar adanya. Meski awalnya menunggu Kay dalam memilih menunya membuat Jay semakin emosi, tapi tak lama kemudian suasana pun mencair. Lalu mereka berbincang tentang hubungan Kay dan O yang terlihat dalam, namun tak bisa lebih dari sekadar rekan. Dua orang pria yang merasa kesal mendatangi kafe tersebut membahas tentang tim baseball kesayangannya yang tampil buruk. Mereka tidak menyadari bahwa dalam 3 bulan ke depan, tim tersebut akan menjadi juara, dan orang-orang menyebutnya dengan keajaiban. Itu membuat Jay teringat sesuatu yang dikatakan oleh Griffin tentang keajaiban dan pertandingan. Beberapa waktu kemudian, Kay dan Jay pun tiba di stadion baseball. Di sana mereka ditunjukkan kemampuan Griffin yang bisa melihat masa depan, dan juga sebuah hadiah untuk Kay, yaitu ArcNet yang berguna untuk melindungi bumi dari serangan Bugledite. Sayangnya percakapan mereka membuat Griffin lengah, sehingga tidak menyadari kedatangan Boris yang langsung menculiknya serta menghancurkan mobil Kay. I forgot to see this one coming. Namun pria itu tidak menyerah, dia mengeluarkan kendaraan rahasia yang disebut monocycle. Kendaraan canggih itu mampu melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak sulit bagi mereka untuk mengejar Boris. Kay dan Jay bekerja sama untuk memperdaya Boris. Itu berhasil membuat Kay merebut Griffin, lalu Jay meledakkan motor Boris. Meski Boris selamat dari ledakan itu, tapi mereka berhasil mengamankan ArcNet. Griffin menjelaskan cara untuk mengaktifkan benda itu adalah dengan meletakkannya di luar angkasa. Satu-satunya kesempatan mereka adalah ketika misi Apollo diluncurkan 6 jam lagi di Cape Canaveral. Tentu saja, Jay langsung melarang Kay untuk ikut. Namun seperti biasa, Kay tetaplah Kay, keras kepala dan tidak bisa dihentikan. Akhirnya di sini Jay mengaku bahwa sebenarnya tujuan utama datang ke masa lalu adalah menyelamatkan Kay dari Boris. 2 pukulan mendarat di wajah Jay karena sebelumnya telah berbohong lalu mengatakan yang sebenarnya. Pahitnya kenyataan masih lebih baik dibandingkan dengan kebohongan yang manis. Di sini Griffin menjelaskan bahwa Kay yang harus melakukan misi itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Itu tidak bisa diubah. Kay adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan bumi. Jay memiliki kesempatan menyelamatkan Kay, namun kematian akan selalu ada dan tidak bisa diubah. Jay pun setuju melakukan misi itu bersama-sama. Yang harus dilakukan Jay adalah menjaga partnernya agar tidak terbunuh.
Karena tahun 1969, MIB belum dilengkapi dengan tombol merah, Kay dan Jay serta Griffin menuju ke Cape Canaveral dengan menggunakan jetpack. Setibanya di pangkalan, Griffin melarang Kay dan Jay menggunakan neuralizer kepada petugas, karena mereka hanya bisa masuk jika berkata yang sejujurnya. Meski awalnya mereka ditangkap, namun ketika dibawa ke hadapan kolonel, Griffin memberikan sebuah penglihatan masa depan yang membuat si kolonel berubah pikiran. Itulah bantuan terakhir dari Griffin. Dia meminta Jay pergi setelah Kay berhasil dan semuanya akan kembali seperti semula. Akhirnya Boris tua tiba di sana dan langsung memberikan serangan kejutan setelah menyadari Jay juga berada di sana. Ternyata makhluk itu cukup tangguh, namun Jay tidak menyerah. Ketika Boris tua hendak menembak Kay dengan durinya, Jay bangkit dan menggunakan mesin waktu untuk membaca serangan Boris dan mengulanginya, sehingga sebuah pukulan keras membuat Boris terjatuh. Where's the animal? Let's agree to disagree. Pertarungan Kay dan Boris muda pun tak kalah sengit. Kay terpental akibat menerima serangan Boris, sedangkan Boris menghindari tembakan Kay. Lalu ketika makhluk itu berhasil merebut Arknet, Kay sekali lagi menembakkan pistolnya, sehingga menghancurkan lengan Boris. Setelah Kay meletakkan Arknet pada Saturn V, roket itu pun meluncur dan semburan apinya membakar Boris tua. Kay bersama kolonel terlihat begitu lega. Tiba-tiba saja Boris yang masih muda muncul dan menembakkan durinya. Di sini kolonel mengorbankan diri dengan menjadi tameng, lalu sesuai dengan permintaan Jay, Kay menembak Boris hingga hancur. Not this time. Ternyata kolonel sedang bersama putranya yang bernama James. Ya, James Darrell Edward III, atau sekarang kita kenal dengan Jay. Kay mencoba menenangkan Jay kecil, hingga akhirnya dia sangat terpaksa menggunakan neuralizer agar Jay tidak bersedih dan yakin bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan. Ternyata Jay masa depan masih di sana, dia menyaksikan adegan yang mengharukan tersebut. Film pun ditutup dengan kembalinya Jay ke tahun 2012 dan bertemu kembali dengan Kay, yang mana ini menandakan bahwa semua sudah kembali normal. Jay mengungkapkan bahwa meski tidak mengetahui rahasia alam semesta yang dimaksud Kay, sambil menunjukkan jam tangan pemberian ayahnya, Jay mengungkapkan bahwa meski tidak mengetahui rahasia alam semesta yang dimaksud Kay, tapi dia sangat berterima kasih. Mereka pergi meninggalkan kafe sambil membicarakan tentang hubungan Kay dan O. Ternyata di kafe itu juga ada Griffin menjelaskan tentang meteor yang akan menghantam bumi. Untungnya itu digagalkan oleh Kay dengan membayar tipnya. Dan tamat. Ini yang saya maksud dengan sequel terencana. Semua dipersiapkan dengan matang hingga rilis 10 tahun kemudian setelah MIB 2. Story-nya benar-benar fresh, jadi nggak terus-terusan soal invasi alien aja. Dan yang tidak kalah top adalah acting Josh Brolin yang sangat berhasil meniru gaya Kay Tommy Lee Jones. The best sih Bapak Thanos ini. Oke, time travel di sini tidak jauh berbeda dengan Tomorrow War, Terminator, dan Doraemon. MIB 3 juga menggunakan satu timeline yang mana jika masa lalunya diubah akan mempengaruhi masa depan. Bedanya di sini kita benar-benar diperlihatkan bagaimana orang-orang yang seharusnya tidak ada seperti Kay yang dibunuh tahun 1969 oleh Boris lenyap di tahun 2012, serta kemunculan orang-orang baru seperti Agent AA dan ibu rumah tangga di apartemen Kay untuk mengisi kekosongan di timeline baru. Tapi kan Griffin makhluk multidimensi bang, yang menurut penjelasan Andy Warhol, Griffin bisa berada di dimensi yang berbeda. Iya benar juga sih, tapi saya pikir Andy tidak terlalu paham dengan maksud multidimensi, karena Griffin sendiri menjelaskan dia hanya bisa melihat beberapa kemungkinan di masa depan, dan hanya satu dari kemungkinan itu yang akan terjadi. Oke, banyak teori yang menjelaskan hal ini karena benar-benar membingungkan. Apalagi ditambah kalimat Jeffrey yang mengatakan bahwa, "Hey man, ente udah di sana, entar ceritain ke aneh ya gimana-gimananya." Ini benar-benar bikin garuk-garuk kepala sambil jungkir balik. Apa sih maksud si Jupri? Oke, kita bahas dulu tentang Jeffrey ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa kemungkinan Jay memang telah melakukan perjalanan waktu selama beberapa kali ke tahun 1969 dan menyaksikan kejadian penting sehingga bisa mengingat kejadian yang di timeline sebenarnya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dia bisa mengingat Kay sebelum pergi ke tahun 1969? Karena tanpa mengingat Kay, sudah pasti Jay tidak akan ke 1969 kan?
Teori yang kedua adalah susu coklat. Jay mengatakan bahwa sejak pagi, tiba-tiba saja dia menjadi kecanduan dengan susu coklat, yang mana menurut O, susu coklat bisa mengurangi sakit kepala akibat retakan waktu. Saya pikir kemungkinan lenyapnya K terjadi setelah pukul 12 malam atau pagi dini hari. Jay terlihat merasakan pusing atau mual, atau apapun itu seperti merasakan pahit pada mulutnya, yang mana ini adalah proses ingatan lama diganti dengan ingatan baru tentang timeline baru. Karena tidak tahan dengan perasaan tersebut, Jay pun meminum susu coklat sehingga ingatannya tidak terganti. Teori yang ketiga adalah berkat Griffin. Sebelum naik ke menara peluncuran, Griffin sempat berpesan kepada Jay untuk segera kembali setelah K berhasil melaksanakan tugasnya. Karena semua akan reset kembali seperti semula, K tidak akan mengingat kehadiran Jay di tahun 1969. Saya pikir Griffin tidak hanya memiliki kemampuan untuk melihat kemungkinan yang terjadi di masa depan, tapi juga mampu memanipulasi waktu dan menjaga ingatan Jay agar tetap mengingat timeline sebenarnya. Bisa dibilang juga Griffin ini timekeeper lah. Tapi alasannya apa, Bang? Ya, pada sebuah scene ketika hendak memberikan Arknet, Griffin menjelaskan bahwa dia telah kehilangan planet. Oleh karena itu, dia tidak ingin K dan J juga merasakan hal yang sama. Selain itu, keberhasilan terpasangnya Arknet serta kisah K dan J akan menjadi momen kesukaannya dalam sejarah manusia. Di film pertama, misteri yang tidak terjawab adalah siapa alien besar di akhir film. Lalu di film kedua adalah apakah K ayahnya Laura, dan kini pertanyaan besar yang tidak terjawab. Di film ketiga, apa yang terjadi dengan K di masa lalu, sehingga membuatnya menjadi sinis atau pemarah. Oke, jadi mari kita lihat K di masa lalu di tahun 1969, yang berusia 29 tahun. Ya, dia mengatakan kepada Jay bahwa usianya 29 tahun. Dia menceritakan tentang pengalamannya menghabiskan malam dengan O dengan hanya minum dan bercerita sampai pagi, dan bahkan secara spontan menanyakan kepada Jay tentang masa depan dirinya dan O. Apakah ada kemungkinan untuk bersama? Semua ini menandakan bahwa K sebenarnya adalah orang yang sangat friendly sekaligus tegas. Namun semua itu berubah setelah Cape Canaveral 1969. Kemungkinan pertama yaitu karena beban kerjanya yang terlalu berat, sehingga membuatnya selalu bersikap profesional dalam bertugas. Bahkan, membuat urusan percintaannya selalu gagal. Mulai dari mantan istri yang tidak disebutkan namanya, O, dan putri Laurana, statusnya sebagai agen super elit menghalanginya untuk membina hubungan dengan para wanita. Dan kemungkinan yang kedua adalah karena K menanggung beban untuk menutupi sebuah rahasia besar dalam hidupnya yang disebutkan sebagai rahasia semesta, yaitu kematian ayah J karena melindungi K. Itu membuatnya merasa sangat bersalah karena J harus hidup tanpa seorang ayah. Di scene terakhir tidak dijelaskan secara pasti apakah K mengetahui bahwa J telah mengetahui tentang rahasia tersebut, tapi disinilah menariknya Men in Black, menyisakan pertanyaan yang mengundang interpretasi para penonton. Menurut penjelasan Griffin, dia memperlihatkan kepada kolonel tentang masa depan yang hanya harus diketahui oleh kolonel. Saya pikir kolonel diperlihatkan tentang kemungkinan masa depan yang akan terjadi, termasuk putranya James. Itulah yang menyebabkan sang kolonel mengorbankan diri melindungi K. Meski tanpa kehadirannya sebagai ayah, tapi kolonel mengetahui bahwa James akan menjadi orang yang memegang peranan penting masa depan bumi. Ya, waktu memang terulang. Jay menggunakan mesin waktu dari Jeff untuk mengulang waktu, di mana dia sebagai yang mengulang waktu, ingatannya tidak terpengaruh. Jadi saya pikir mesin waktu ciptaan Obadiah Price memiliki fungsi lain untuk mengulang waktu, sama fungsinya dengan Sand of Time si Dastan dalam film Prince of Persia. Ini berdasarkan tampilan pada alatnya yang agak berbeda dengan ketika pertama kali digunakan oleh Jay ketika terjun dari gedung Chrysler. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Griffin memiliki kemampuan seperti meramal. Dia bisa melihat banyak masa depan sebagai kemungkinan yang akan terjadi tergantung dari tindakan yang akan diambil. Saat itu satu-satunya indikator adalah pembayaran tip oleh K untuk mencegah asteroid menghantam bumi. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan.
Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!